Ini bukan satu cerita. Ini 5 potongan hidup yang pelan-pelan kita abaikan. Pernah nggak sih kamu duduk di tengah keramaian, tapi rasanya tetap sendirian? Kakek itu duduk di bangku taman setiap sore, di tempat yang sama, menatap jalanan yang orang-orangnya selalu berlalu. Dulu, tempat ini penuh suara. Ada tawa, ada obrolan panjang yang terasa singkat. Sekarang, yang datang cuma angin, dedaunan jatuh, dan langkah kaki orang asing. Setiap sore, ia membawa 2 botol minum kecil. Satu ia minum pelan. Satu lagi dibiarkan utuh, katanya. Siapa tahu ada yang mampir. Ia tidak marah, tidak juga mengeluh, hanya menunggu. Menunggu dengan sabar yang sudah terlalu lama. Sampai suatu hari, ia berhenti membawa 2 botol. Bukan karena lupa, tapi karena akhirnya ia paham yang pergi mungkin tak pernah berniat singgah lagi. Bangku itu tetap di sana, taman tetap ramai, dan esoknya ia kembali duduk di tempat yang sama. Karena bagi sebagian orang, harapan bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan. Dan kesepian bukan karena tak ada orang, tapi karena terlalu lama menunggu. Kesunyian sering kita takuti, padahal di sanalah suara hati pertama kali terdengar. Bukan untuk menjawab apapun, hanya untuk mengingatkan bahwa kita masih ada. Rumah itu masih berdiri, tapi rasanya seperti menahan napas. Ia berdiri di tengah ruangan, mendengarkan sunyi yang terlalu rapi, seolah suara pun takut bergerak. Dari balik jendela, dunia berjalan seperti biasa. Orang-orang melintas, tertawa, terburu-buru, tanpa tahu ada satu waktu yang tertinggal di dalam rumah ini. Jam di dinding berdetak pelan, terlalu pelan. Setiap detiknya seperti bertanya, "Kamu masih menunggu? Atau sudah lupa apa yang kamu tunggu?" Ia duduk, bukan karena lelah, tapi karena sadar ada hal-hal yang tak bisa dikejar, tak bisa dipanggil pulang. Sekeras apapun kita berharap, pintu itu akhirnya ditutup perlahan. Bukan untuk mengakhiri segalanya, tapi untuk menerima satu kenyataan sederhana. Tidak semua yang pergi harus kembali. Dan anehnya, di saat itulah rumah ini mulai terasa hidup lagi. Tidak semua jeda adalah kemunduran. Ada jeda yang hadir agar kita tidak kehilangan arah. Berhenti sebentar, kadang justru cara paling lembut untuk bertahan. Pernah enggak kamu marah sampai lupa siapa yang sebenarnya paling kamu sakiti? Amarah itu berdiri di dadanya, panas, penuh, seperti ingin meledak kapan saja. Ia berteriak, suaranya tajam, kata-kata meluncur tanpa rem. Pintu setengah terbuka, tapi telinganya tertutup. Saat emosi memegang kendali, logika selalu jadi korban pertama. Lalu sunyi, terlalu sunyi. Rumah yang biasanya ribut kini kosong. Jam berdetak jelas, seolah sengaja mengingatkan waktu tidak pernah berhenti menunggu siapapun. Baru saat itu dadanya runtuh, amarahnya mati, diganti rasa sesak. Ia ingin bicara, tapi tak ada yang mendengar. Ingin minta maaf, tapi tak ada yang menjawab. Jam terus berdetak, detik demi detik, dan ia akhirnya paham. Tidak semua pertengkaran menunggu kata maaf. Beberapa hanya meninggalkan pelajaran yang datang terlalu terlambat. Waktu tidak pernah terburu-buru. Kita saja yang sering merasa tertinggal. Padahal hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang masih mau memahami langkahnya sendiri. Pernah enggak kamu capek banget, tapi tetap bangun pagi demi orang yang bahkan tak menanyakan kabarmu? Ia duduk diam, menahan lelah yang tak pernah punya nama. Setiap hari, ia menyiapkan segalanya. Makanan, rumah, waktu, bukan karena tak sakit, tapi karena sudah terlalu sering berharap, lalu kecewa lagi. Malam datang, mereka berbaring bersebelahan, tapi terasa berjauhan. Kata-kata menumpuk di dadanya, namun selalu kalah oleh kalimat yang sama. Percuma dijelaskan. Suatu pagi, rumah itu rapi, terlalu rapi. Tak ada suara, tak ada langkah. Ia pergi tanpa marah, tanpa teriak, tanpa drama, hanya meninggalkan sunyi. Baru saat itu,
seseorang sadar. Yang paling berbahaya bukan orang yang pergi sambil marah, tapi yang pergi setelah terlalu lama bertahan. Dan jam itu terus berdetak, seolah tak pernah peduli. Lelah bukan tanda kalah. Ia hanya bukti bahwa kita sudah berusaha. Tidak semua yang berat harus diselesaikan hari ini. Ada yang cukup dipeluk, lalu dilepas perlahan. Waktu selalu berjalan, tanpa pernah bertanya siapa yang siap, siapa yang tertinggal. Setiap detik terdengar biasa, tapi sebenarnya sedang mencuri sesuatu yang tak bisa kita minta kembali. Ada seseorang yang terlalu lama menunggu, duduk di tempat yang sama, berharap ada langkah kaki yang datang. Tapi hari demi hari lewat, dan bangku itu tetap kosong. Ada yang terlalu sibuk marah, mengira waktu selalu tersedia, mengira kata nanti tidak punya batas. Sampai suatu hari, ia sadar, beberapa kata tak sempat diucapkan. Ada rumah yang pernah ramai, lalu pelan-pelan jadi sunyi. Bukan karena orang-orang pergi jauh, tapi karena hati mereka sudah tidak lagi bertemu. Dan saat kita akhirnya mengerti, waktu sudah terlalu jauh melangkah. Jam tetap berdetak, dunia tetap berjalan, tapi kesempatan tak pernah kembali. Jadi, sebelum semuanya terlambat, siapa yang hari ini ingin kamu temui? Jika hari ini terasa berat, mungkin kamu sudah berjalan cukup jauh. Tak apa, belum sampai. Yang penting, kamu masih melangkah.